Shalom, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya atas nama Marciana Rambupati dengan NIM 2320061 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Anatomi Hewan. Di video kali ini saya akan membahas tentang struktur anatomi organ pencernaan, respirasi atau pernapasan, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada kelas mamalia atau manusia. Yang pertama, struktur organ pencernaan pada manusia atau mamalia. Apa itu sistem pencernaan? Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Makanan diproses dan disalurkan ke seluruh tubuh oleh sistem pencernaan. Setiap organ, saluran, dan kelenjar dalam sistem pencernaan manusia bekerja untuk mengubah partikel makanan yang besar menjadi zat-zat gizi yang jauh lebih kecil. Proses pencernaan bukan dimulai dari dalam lambung, melainkan mulut. Selain itu, ada pula yang disebut dengan kelenjar pencernaan dan ragam enzim pencernaan. Urutan pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Yang ketiga, lambung. Fungsi lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan menggosongkan isinya ke dalam usus kecil. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Usus besar. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna. Rektum dan anus. Sisa usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses. Sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh, saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat kita merasa mulas dan ingin buang air besar. Fesesnya nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Bagian B, struktur anatomi pernapasan pada manusia. Pernapasan atau proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Proses pernapasan yang pertama, inspirasi, proses masuknya oksigen dari hidung menuju ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan oleh darah ke seluruh tubuh. Yang kedua itu ekspirasi, proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh melewati hidung. Sistem respirasi pernapasan manusia, fungsi, keterangan dan gambarnya sebagai berikut. Alat-alat pernapasan pada manusia. Yang pertama, rongga hidung. Hidung sendiri terdiri dari bagian lubang, rongga, dan ujung rongga hidung. Di dalam hidung ini terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi menyaring udara sebelum masuk ke tubuh. Itulah mengapa bernapas menggunakan hidung jauh lebih sehat daripada menggunakan mulut. Sebab bulu-bulu halus akan menyaring kotoran atau debu yang masuk. Yang kedua, tenggorokan. Tenggorokan memiliki 2 bagian dan dengan fungsi yang berbeda, yakni sebagai jalan pernapasan dan pencernaan. Untuk pernapasan sendiri, tenggorokan memiliki panjang sekitar 12-14 cm. Pada bagian pangkal, dalam biologi kita mengenalnya sebagai laring, dengan bentuk mengerucut sekitar 3-4 cm. Laring sendiri terdiri dari 9 macam tunarawan dan serabut otot untuk dapat bekerja secara maksimal.
Faring atau tekak. Faring berbentuk seperti tabung corong terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalan bagi udara dan makanan. Selain itu, faring juga berfungsi sebagai ruang getar untuk menghasilkan suara. Kedua, laring atau pangkal tenggorokan. Laring terdapat di antara faring dan trakea. Dinding laring itu tersusun dari 9 buah tulang rawan. Salah satu tulang rawan tersusun dari 2 lempeng kartilago hialin yang menyatu dan membentuk segitiga. Bagian ini disebut jakun. Yang ketiga, trakea atau batang tenggorokan. Bentuk trakea menyerupai cincin yang terdiri dari tulang rawan. Letaknya sendiri berada di kerongkongan yang berfungsi sebagai saluran makan. Pada bagian dinding trakea terdapat silia dan lapisan lendir. Lapisan lendir sendiri berfungsi menyaring kotoran yang tidak tertangkap oleh laring. Sebelum masuk ke paru-paru, biasanya tubuh akan merespon dengan cara batuk atau bersin untuk mengeluarkan kotoran yang masuk melalui saluran pernapasan. Lanjutan dari trakea. Trakea berbentuk seperti pipa yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada atau toraks. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan dan otot polos. Dinding bagian dalam trakea berlapis sel-sel epitel, berambut getar atau silia, dan selaput lendir. Trakea bercabang dua, yang satu menuju paru-paru kiri dan yang lain menuju paru-paru kanan. Cabang trakea disebut bronkus. Bagian yang keempat itu pulmo atau paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Rongga dada dan rongga perut dipisahkan oleh sekat, yaitu diafragma. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir dan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh selaput paru-paru tipis yang disebut pleura. Di dalam paru-paru, masing-masing bronkus bercabang-cabang membentuk bronkiolus. Selanjutnya, bronkiolus bercabang-cabang menjadi pembuluh halus yang berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus atau jamak alveoli. Alveoli menyerupai busa atau sarang tawon. Jumlah alveoli kurang lebih 300 juta. Dinding alveolus sangat tipis dan elastis. Pada alveolus inilah terjadi difusi atau pertukaran gas pernapasan, itu oksigen dan karbon dioksida. Yang berikut bronkus, bronkiolus, alveolus, dan pleura. Bronkus itu sendiri adalah cabang dari trakea dan memiliki bentuk serupa, yakni cincin dan tersusun atas tulang rawan. Ada 2 bronkus yang terdapat pada sistem pernapasan, yakni bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan berhubungan langsung dengan paru-paru sebelah kanan, begitu pula sebaliknya. Fungsi bronkus sendiri adalah mengantarkan udara, baik oksigen dan karbon dioksida dari menuju paru-paru. Yang kedua, bronkiolus. Ternyata bronkus memiliki anak yang disebut bronkiolus, saluran tipis dan kecil dengan dinding sangat halus, berbeda dari trakea maupun bronkus. Bronkiolus tidak memiliki silia ataupun tersusun dari tulang rawan. Jumlah bronkiolus sendiri sesuai dengan jumlah gelambir yang ada pada paru-paru, yakni 3 gelambir di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Secara medis, bronkiolus disebut sebagai cabang bronkus karena letaknya yang tepat di ujung bronkus. Yang ketiga, alveolus. Pada bagian ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang dikenal dengan nama alveolus. Di dalam tubuh manusia, khususnya paru-paru, ada sekitar 300 juta alveolus yang berdinding teramat tipis. Yang terakhir, pleura. Organ terpenting dalam sistem pernapasan ini memiliki fungsi vital bagi kelangsungan hidup manusia. Kita bisa menemukannya dalam area rongga dada atau di atas diafragma. Yang ketiga, sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi, sistem pengeluaran. Sistem ekskresi untuk membuang keluar hasil pembakaran dan sisa metabolisme di dalam tubuh agar tidak meracuni tubuh. Saat sisa metabolisme yang harus karbon dioksida atau CO2, urea, air, H2O, amonia atau NH3, kelebihan vitamin dan zat warna empedu. Fungsi organ ekskresi. Fungsinya membuang sampah hasil metabolisme karbon dioksida atau CO2, paru-paru racun, sampah nitrogen, ginjal, obat-obatan, ginjal keringat, kulit, empedu, hati. Alat ekskresi pada manusia berupa ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ginjal, yang pertama itu ginjal. Ginjal adalah ginjal atau buah pinggang manusia berbentuk seperti kacang merah berwarna keunguan dan berjumlah 2 buah ginjal terletak di daerah pinggang di sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Yang kedua itu paru-paru. Paru-paru sebagai alat ekskresi, organ ini sangat vital karena hewan atau termasuk manusia tidak dapat hidup tanpa oksigen.
Oksigen sangat penting untuk proses respirasi di mitokondria pada sel sehingga dapat menghasilkan energi untuk beraktivitas. Mencegah polutan masuk ke dalam proses pembentukan urin, sistem ekskresi. Fungsinya itu menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Yang ketiga, hati. Sebagai organ ekskresi, hati bertanggung jawab untuk detoksifikasi dan memecah bahan kimia atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil amonia dalam bentuk beracun dan mengubahnya menjadi urea yang akhirnya disaring oleh ginjal untuk dibentuk urin. Oleh hati adalah amonia, yaitu zat sisa dari hasil penguraian protein. Jika dibiarkan menumpuk dalam tubuh, amonia dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan pernapasan dan masalah pada ginjal. Lanjut, ini adalah gambar hati. Dan yang terakhir, kulit. Sebagai organ ekskresi, kulit berfungsi untuk mengeluarkan lemak dan keringat, di mana keduanya mengandung air, garam, urea, serta ion-ion seperti Na. Fungsi kulit sebagai organ sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam mineral, maupun sedikit limbah nitrogen seperti urea yang dapat meracuni tubuh. Keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau saat kita sedang kepanasan. Kulit sendiri terdiri atas dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Yang pertama itu lapisan epidermis atau kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun dari sel-sel epitel yang tersusun rapat dan mengandung senyawa keratin. Yang kedua, lapisan dermis atau kulit jangat. Lapisan dermis terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan ini terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, serabut saraf, kelenjar minyak atau glandula sebasea yang berfungsi menghasilkan minyak pelumas kulit dan kelenjar keringat. Glandula sudorifera yang berfungsi menghasilkan keringat. Gambar kulit pada kelas mamalia seperti gambar di samping. Dan yang terakhir, struktur anatomi organ sirkulasi pada manusia. Sistem sirkulasi darah berfungsi untuk menjaga seluruh anggota tubuh tetap hidup dengan cara mengantarkan oksigen dan nutrisi. Oksigen dan nutrisi diantarkan ke seluruh tubuh menaiki angkutan transportasi yang disebut dengan darah. Darah adalah cairan pembawa molekul yang dipompa oleh jantung ke seluruh bagian tubuh. Darah terdiri atas dua bagian, yaitu plasma darah dan sel darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung tersusun dari otot lurik jantung yang tidak akan ditemukan di bagian tubuh lain. Jantung bekerja secara tidak sadar, artinya jantung bekerja secara terus-menerus dengan ritme yang tetap tanpa mengalami kelelahan. Pembuluh darah adalah jalur-jalur yang dilewati darah di dalam tubuh. Pembuluh darah terdiri dari vena, arteri, dan kapiler yang memiliki fungsi masing-masing seperti pada gambar di bawah ini. Dan lanjut, jalur berwarna merah memperlihatkan peredaran darah yang kaya dengan oksigen, sedangkan jalur berwarna biru memperlihatkan peredaran darah yang kaya dengan karbon dioksida. Arteri atau pembuluh nadi yang bertugas membawa darah dari bilik kanan jantung ke paru-paru adalah arteri pulmonalis. Adapun arteri yang bertugas membawa darah dari jantung dan mengedarkannya ke seluruh tubuh adalah aorta. Vena adalah pembuluh darah balik. Vena bertugas untuk membawa kembali darah yang penuh dengan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Adapun vena pulmonari bertugas membawa darah yang penuh oksigen dari paru-paru ke jantung. Lanjut, pembuluh darah kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah sangat tipis yang lebih kecil dari vena dan arteri. Kapiler berfungsi untuk menghubungkan vena dan arteri. Yang terakhir, struktur anatomi sistem rangka dan otot pada manusia. Pertama, rangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi rangka diantaranya memberi postur tubuh, melekatnya otot, pelindung organ-organ bagian dalam yang lunak bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf. Secara keseluruhan, rangka manusia dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu rangka tengkorak. Rangka tengkorak itu sendiri adalah rangka badan yang melindungi organ-organ penting pada tubuh. Rangka badan tersusun atas 33 ruang tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada. Rangka anggota gerak seperti untuk berjalan, berlari, memegang benda, dan lain-lain. Untuk rangka anggota gerak tersusun atas
Anggota gerak atas yang meliputi tulang pengumpil, lengan atas, hasta, pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas jari tangan. Susunan anggota gerak bawah meliputi tulang paha, tempurung lutut, lutut kering, betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan ruas kaki. Rangka kepala yang tersusun atas tulang-tulang seperti tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang baji, tulang air mata, tulang pipi, tulang hidung, rahang atas dan bawah, dan tulang lidah. Ini adalah gambar sistem rangka pada manusia beserta fungsi dan gambarnya. Bagian B, fungsi rangka pada manusia. Rangka memberi bentuk tubuh dan melindungi organ tubuh yang penting. Setiap gerakan kita sendiri merupakan hasil kerja sama rangka dan otot. Otot sebagai bagian tubuh yang mampu berkontraksi. Namun rangka tidak punya kemampuan seperti itu, sehingga rangka disebut juga sebagai alat gerak pasif. Di bawah ini beberapa fungsi rangka yang perlu kita ketahui adalah: yang pertama, memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh, tempat pembentukan sumsum kuning, menyimpan mineral, sebagai fungsi imunologi, sebagai tempat melekatnya otot, sebagai pelindung organ-organ, dan terakhir tempat menghasilkan sel darah merah. Struktur dan jenis-jenis tulang. Tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Tulang panjang memiliki rongga dan memiliki tanggung jawab sebagai penopang dari kerangka tubuh manusia. Contoh dari tulang panjang antara lain adalah tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang telapak kaki atau metatarsal, dan tulang telapak tangan atau metacarpal, jari-jari atau palak, serta tulang yang membentuk lengan yaitu humerus, ulna, dan radius. Tulang sesamoid merupakan tulang yang tertanam pada tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang bulat kecil ini pada umumnya dapat ditemukan pada tendon kaki, lutut, ataupun kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Contoh tulang ini adalah tempurung lutut. Tulang pipi. Tulang ini akan memiliki ukuran yang sangat tipis, tetapi ukuran dan bentuknya juga akan sangat bervariasi. Tulang ini akan memiliki area di permukaan yang melindungi otot yang terdapat pada tulang tersebut. Contoh tulang pipi antara lain tulang rusuk atau rib, tulang tengkorak atau kranial, tulang dada atau sternum, dan tulang belikat. Tulang pendek. Tulang pendek biasanya memiliki ukuran kira-kira sepanjang lebar dan memiliki bentuk seperti dadu ataupun bundar. Tulang ini memiliki tugas pokok untuk memungkinkan kita menggerakkan tubuh. Contoh dari tulang pendek ini antara lain tulang yang akan membentuk pergelangan kaki atau tarsal, dan tulang bentuk pergelangan tangan atau carpal. Tulang tidak beraturan. Tulang tidak beratur ini memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, ataupun pipi. Contoh tulang yang termasuk dalam kategori ini adalah tulang belakang atau vertebrae, tulang sakrum, tulang ekor, serta sebagian tulang yang membentuk wajah seperti tulang baji, tulang pipi, dan tulang ethmoid. Dan kesimpulannya, dalam sistem pernapasan, oksigen merupakan hal utama yang dibutuhkan dan berdasar kepada kebutuhan oksigen. Pernapasan seluler dibagi menjadi pernapasan aerob dan anaerob. Secara garis besar, pernapasan merupakan pemecah glukosa dengan bantuan enzim untuk menghasilkan energi. Pernapasan pada manusia menggunakan paru-paru. Jalur pernapasan manusia adalah sebagai berikut: rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Pertukaran atau difusi O2 dan CO2 pada paru-paru terjadi di bagian alveolus. Pernapasan melibatkan dua proses, itu menarik nafas atau inspirasi dan mengeluarkan nafas atau ekspirasi. Berdasarkan organ-organ terlibat, pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Kesimpulan dari proses pernapasan adalah suatu proses di mana kita menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Respirasi adalah proses pembakaran zat-zat makanan di dalam sel-sel tubuh dengan bantuan oksigen dan enzim.
Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Gangguan pada ginjal misalnya akan berdampak terganggunya fungsi ginjal yang biasanya disebabkan oleh peradangan infeksi bakteri. Sistem peredaran darah manusia atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh. Sistem peredaran darah manusia itu ada dua jenis, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kesimpulan dari sistem rangka dan otot pada manusia. Setiap tulang yang ada pada tubuh manusia memiliki peran dan fungsi masing-masing. Setiap satunya berhubungan satu sama lain, mulai dari sebagai rangka pembentuk tubuh, sebagai pelindung organ lunak, sampai sebagai alat gerak aktif. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.